Saudara-saudaraku terkasih, selamat pagi dan berkah dalam. Kita bertemu kembali dalam renungan harian Selasa 29 Juli 2025. Hari ini gereja mengajak kita memperingati Santa Marta, saudara Maria dan Lazarus, sahabat-sahabat Yesus. Mereka bertiga sangat disayangi Yesus. Ketika Yesus datang ke rumahnya, Maria duduk di dekat kaki Yesus mendengarkan sabda Yesus. Maria sibuk dengan melayani. Marta ketika meminta Yesus agar Maria ikut membantu, ditegur Yesus. Marta, Marta, engkau begitu sibuk pada satu hal yang paling penting, dan Maria telah memilih apa yang tidak akan diambil darinya. Maria memang duduk dekat kaki Yesus, mendengarkan sabda-sabdanya. Demikian pula akan kita dengar pada Injil. Ketika Lazarus meninggal dan Yesus datang melayat ke rumah Marta. Kemudian Marta menyambutnya ketika Yesus masih agak jauh dari rumahnya dan mengatakan, "Seandainya engkau ada di sini, saudaraku tidak akan mati. Tetapi aku tahu Allah akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta." Lalu Yesus berkata kepada Marta, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup." Marta menjawab, "Aku tahu bahwa saudaraku akan hidup pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman." Dan menegaskan sekali lagi, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia telah mati. Dan setiap orang yang hidup, yang percaya kepadaku, tidak akan mati untuk selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?" Jawab Marta, "Ya Tuhan, aku percaya bahwa engkaulah Mesias, anak Allah yang akan datang ke dalam dunia." Dan memang akhirnya Lazarus dibangkitkan. Saudara-saudaraku terkasih, kita akan mendasarkan permenungan kita pada bacaan Ekaristi, rumus khusus dari yang bersangkutan. Agak berbeda dengan bacaan Ekaristi yang diambil dari rumus umum. Panjenengan yang telah hadir dalam Ekaristi akan semakin kaya mendapatkan permenungan-permenungan. Bacaan yang pertama, surat yang pertama Rasul Yohanes, bab 4 ayat 7-16, berbicara Allah adalah kasih. Jika kita saling mengasihi, kita ini adalah anak-anak Allah, karena kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah.
Sebaliknya, barang siapa tidak mengenal Allah, ia juga tidak akan mengasihi, sebab Allah adalah kasih. Allah sedemikian mengasihi kita, mengutus putranya ke tengah-tengah dunia untuk menyelamatkan kita. Maka kita haruslah tetap saling mengasihi. Dan jika demikian, Allah tetap tinggal di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Maka kalau kita mengaku diri menjadi anak-anak Allah, hendaknya kita saling mengasihi. Injil Yohanes bab 17 ayat 19 sampai 27 berbicara soal Yesus yang pergi untuk melayat Lazarus dan membangkitkannya. Saudara-saudaraku terkasih dalam Kristus, Yohanes mengingatkan kepada kita, Allah adalah kasih, maka siapapun yang tinggal dalam Allah, menjadi anak-anak Allah, harus menjadikan kasih itu pola hidup yang sejati. Saling mengasihi, saling mencintai, dan terwujud juga dalam saling pengampunan. Karena kita adalah anak-anak Allah. Yesus lebih dahulu mengasihi kita dengan rela datang ke dunia untuk menyelamatkan kita. Persoalannya adalah kasih macam apa yang harus kita wujud nyatakan. Bukan kasih duniawi yang masih mencari keuntungan, tetapi kasih yang bermodelkan Yesus, mencintai semua orang tanpa batas, mengasihi dengan sungguh-sungguh, dengan sepenuh hati, tidak separuh-separuh, dan mengasihi untuk selama-lamanya. Kalau demikian, kita akan benar-benar menjadi anak-anak Allah yang melaksanakan kasih yang sejati. Maka pertanyaan permenang pertama, sudahkah aku melaksanakan kasih bermodelkan kasih Yesus Kristus sendiri? Dari bacaan Injil, kita melihat bagaimana kasih itu dilaksanakan oleh Yesus yang mengasihi ketiga saudara itu. Menarik apa yang dikatakan oleh Marta ketika Yesus berkunjung ke rumahnya untuk melayat dan menemui mereka berhubungan dengan kematian Lazarus. Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku tidak akan mati. Marta berpikir soal hidup duniawi, dan Yesus mengatakan, Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku tidak akan mati. Dan setiap orang yang hidup dan percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Itu berarti Yesus memberikan jaminan hidup kepada kita, asalkan kita percaya. Bukan hanya kebangkitan
secara fisik dari kematian seperti yang dialami Lazarus, tapi kebangkitan hidup kekal dalam kerajaan surga. Maka kita harus mengharapkan kebangkitan hidup kekal dalam surga agar akhirnya boleh menikmati keselamatan yang abadi. Semoga kita mampu untuk beriman akan hidup yang kekal dan bukan hanya kehidupan duniawi ini. Sudahkah aku mempercayakan imanku, hidupku kepada Yesus agar aku mendapatkan jaminan hidup abadi? Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur karena Engkau mengingatkan kepada kami bahwa kami sebagai anak-anak-Mu harus saling mengasihi, bermodelkan Yesus Putra-Mu. Dan kami juga Kau ingatkan agar menantikan kebangkitan badan dan kehidupan kekal, sehingga kami kelak boleh menikmati hidup abadi bersama orang-orang kudus-Mu di dalam kerajaan surga. Maka mampukanlah kami untuk terus beriman sesuai dengan kehendak-Mu. Dan semoga iman kami yang kadang lemah, kadang jatuh, kadang mandek, bahkan kadang hilang, tetap Engkau munculkan dan kuatkan, agar kami memiliki iman yang tangguh, kokoh, dan kuat. Semoga umat-Mu yang sakit Engkau sembuhkan, yang punya beban berat Engkau ringankan, yang punya persoalan Engkau bantu mengurainya, yang punya kesulitan ekonomi Engkau berikan keberhasilan dalam usahanya, agar mereka tetap merasakan cinta kasih-Mu. Untuk itu, sertai kami dengan berkat-Mu sendiri, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudaraku terkasih, tetap saya ajak untuk terus memiliki pola hidup yang sehat dengan melaksanakan protokol kesehatan agar kita tetap sehat, keluarga sehat, orang lain sehat. Terima kasih atas peran serta panjenengan dalam menghidupi gereja lewat doa-doa dan pemberian diri, pemberian karya, pemberian waktu dan pemberian tenaga bagi gereja, dan juga pemberian dana yang sungguh berguna untuk keselamatan dan perkembangan gereja. Terima kasih kepada siapapun juga yang telah ambil bagian dalam gereja mewartakan kerajaan Allah. Ketua-ketua lingkungan, ketua-ketua wilayah, prodiakon, ketua-ketua paguyuban, DPPH, kabit-kabit, dan juga siapapun yang telah ambil bagian dalam karya gereja. Semoga dengan demikian kita semakin mampu untuk hidup sebagai anak-anak Allah. Akhirnya saya mengucapkan selamat pagi, selamat merenungkan, salam sehat, Tuhan memberkati.